Bermuda. Banyak yang ngomong ke kita nih, ke pembinanya gitu. Wah, segitiga bermuda kan tempatnya Dajjal, wah gini apa sih? Karang Taruna Gang Permata, bersatu kita bisa berkarya, melangkah pasti tanpa ragu, mengejar mimpi bersamamu. Ya, dikulung-kulung, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, nih kayaknya podcast pertamanya kita nih gitu ya. Orang tuh taunya kan segitiga bermuda. Padahal segitiga bermuda itu branding sebenarnya. Dulu tuh dibikin branding buat event olahraga. Cuma karena ya udah ngumpulnya anak-anaknya gini-gini lagi, jadi dikenalnya Karang Taruna Gabungan itu segitiga bermuda, padahal segitiga bermuda itu branding. Nah, banyak yang belum tahu nih. Kita kan nggak mungkin tiba-tiba muncul di lapangan ini, kita ngobrol santai, bikin podcast kayak gini, biar orang-orang tuh tahu gitu ya, teman-teman tuh tahu. Dan buat file supaya nggak hilang, supaya cerita sejarah ini bisa diteruskan nantinya sama teman-teman. Gitu Bang. Siap. Dulu nih awalnya segitiga bermuda itu pertama filosofinya dulu deh. Kenapa kok segitiga bermuda? Banyak yang ngomong ke kita nih, ke pembinanya gitu. Wah, segitiga bermuda kan tempatnya Dajjal, wah gini apa sih? Terlalu jauh. Iya, teori konspirasi biasa. Cocok logi banget Indonesia tuh beneran dah. Atau kenapa? Nah, jadi kan mau nggak mau, kenapa gitu? Apakah akan berbau-bau hal seperti itu? Nah, sebenarnya gini, segitiga bermuda itu awalnya kita bikin brand tagline supaya mudah diingat gitu waktu itu. Sinergi, ada kegiatan olahraga, ada seni, bermudanya itu dari bersama para pemuda, belakangnya ada Grand Permata. Nah, tapi seiringnya berjalan, alhamdulillah solid, yaitu jalan terus. Dan kenapa segitiga gitu? Karena kalau lihat logonya nanti Bang editor ngasih nih ada logonya gitu kan. Logo segitiga itu terdiri dari 3 warna yang sebenarnya mencerminkan dari 3 warna logonya Grand Permata, mewakili 6, 7, 8. Yeah. Masing-masing bisa menjadi segitiga-segitiga sendiri, tapi ketika bersatu menjadi satu segitiga utuh yang dilihat dari berbagai sisi itu tetap sama, tetap jadi segitiga mau diputar-putar. Nah, itu konsep filosofinya persatuannya kita gitu, tidak memandang sektoral wilayah yang ada. Gitu. Nah, ini semoga bisa jadi pelurusan bagi orang-orang yang senang mencocokologi gitu kan ya. Konspirasi, teori-teori konspirasi, apalagi untung nggak ada kawan kita yang di sini pakai baju Illuminati kan gitu. Nah, Berarti Mas Gali sebelumnya emang udah ada kegiatan dari Karang Taruna 3 RT ya? nah ini yang kita mau Sebelumnya. bahas. Karena kan saya termasuk orang baru ya. Betul nggak? Orang baru muka lama. Tadi Mas Gali kan ada pantun ya. Ya, apa nih? Jalan-jalan bawa lilin. Asik. Beli cabe keriting. Cakep. Nih semua kenalin. Pacarnya Ayu Ting Ting. Iya. Siap banget jadi mantunya Ayah Ojek. Pengen banget. Nah, coba deh. Wah! Ini Inilah dia nih. resikonya. Siapa nih? Resikonya Ya, resikonya di outdoor. Ya, semoga nanti kita punya studio ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jawab pertanyaannya mantunya Ayah Ojek nih. Ya amin ya beneran. Kita anak saya mah cakep. Ya, jadi saya mau nanya nih, dulu kan kita nggak muncul tiba-tiba nih, Mas. Jadi kalau saya tahunya mereka ini muncul embrionya itu di 17-an. Nah, memang 17-an tuh mau berkah banget tuh. Nah, ini ada pelaku sejarah nih, ada Bang Wisal, ada Bang Edgar. Dulunya tuh gimana sih ceritanya kalian bisa ngumpul, terus hilang, terus muncul lagi kan gitu kan Iya ya? tuh. Pasti kan ada penggerak tuh kan Iya. yang tadinya kalian bermain ya bisa dibilang sektoral ya. Iya, Sektoral. Apa mainnya sama ini, tapi secara ini kan tiba-tiba kalian bergerak lagi nih. Nyari incu bareng kan? Nyari cu dulu ya kan. Gimana Bang? Gimana tuh ceritain dong. Bang Sebenarnya Wisal, kayak dia. kalau ditanya ya, ini kan generasi, kalau ini bicara generasi kali ya kan, di awal itu sebenarnya
saya tuh generasi yang pertama main di sini tuh ada generasinya. Oh. Nah, yang sekarang jadi Karang Taruna, Segitiga Bermuda ini yang termasuk generasi kedua Om. Oh. Generasi kedua. Jadi generasi pertama tuh kayak ada yang mungkin yang dikenal kayak ada Feby, ada Alwi Saleh, terus ada siapa lagi Jul, Gila. Itu kedua malah ya? Itu yang pertama. Itu pertama. Nah, yang kedua tuh yang sekarang ini kayak Aji, Sepa, gitu. Termasuk Wisal. Nah, karena Wisal ini lebih aktif yang kedua. Nah, saya itu yang di pertama banget. Ingat banget tuh sampai ngapa-ngapain. Kalau misalnya lagi Ramadan nyalain petasan di mana? Generasi pertamanya berarti angkatannya yang tadi disebutin Saleh, Jul itu udah nggak ada di generasi kita ini sekarang. Sebenarnya masih ada, cuman apa ya? Udah gabung. Kerja Nggak ya, gabung, sibuk kerja ah. juga ya. Sekalinya pun mainnya gak yang di sekitar Kirain sini. dimusuhin jadi main sama kita. Jangan dong. Enggak dong. Bercanda. Lanjut dengan petasan. Main petasan, pernah sampai dikejar-kejar Bercanda. tukang es krim gitu. Kenapa Ya, nggak bayar? Nggak ngatain aja gitu. Harusnya beli tapi geli gitu. Jadinya udah Bangor udah juga dia. geser. Bangor banget. Terus. Nah, saya termasuk yang generasi pertama. Geser, akhirnya makin tua lah tuh ya, makin tua. Udah nggak pernah main lagi. Oke. Udah mulai sibuk kuliah, kerja. Nah, kebetulan saya yang waktu itu pulang mondok itu nggak ada punya temen. Teman-temannya si generasi kedua ini, Pak. Nah, generasi kedua ini ya main tuh. Yang anak-anak perempuannya itu generasi pertama, Pak, sampai sekarang. Oh, masih solid ya? Masih solid yang sampai Karang Taruna sekarang tuh perempuannya generasi pertama. Oke. Nah, itu juga akhirnya jadi Karang Taruna, kita main semua bareng. Nah, awalnya nih ada nahnya nih. Organisasi pertama nih. Nah. Ini sejarah organisasi pertama ya guys. Dia doang yang liatin kamera. Iya tuh. Lanjut banget ya. Aduh, sengaja kagak ngeliat kamera. Nah, organisasi pertama ini nggak terarah sih, nggak ada yang bimbing. Sebenarnya kok bimbing ada bang, ada Bimbing slang. si rambut panjang. Bapak ya. Terus Rambut panjang beliau ini awalnya itu nyeletuk. Ada, oh iya terus. tahu beliau nih. Terus. Akhirnya si rambut panjang ini awalnya cuma nyeletuk pak. Nyeletuk, nih kalian sering main bikin organisasi lah. Oke. Nyeletuk doang kayak bikin organisasi, terus ada kegiatannya. Ada kegiatannya ngapain? Kerja bakti, bantu-bantu masjid, Ramadan atau yang lain-lain. Berjalan lah tuh. Mungkin Awalnya cuma main doang. mungkin kayak bukan rambut panjang tapi lebih enaknya ada bapak-bapak yang memang ingin mengumpulkan. Soalnya kita nggak tahu nih Iya. fisiknya gimana gitu. Iya, karena kita nggak tahu maksudnya ya ada Ada satu yang niatan berinisiatif. baik berinisiatif untuk mengumpulkan Makmur makan es kalian. mulu apa gimana? Es terus. Gitu. Pas dalam. Baik dong berarti niatnya dia ya beliau ya. Baik. Ya, baik, Mungkin bagus, bisa bagus. dibilang juga beliau itu pembina pertama. Iya, Nah, benar. makanya itu harus diapresiasi karena kalau enggak bakalan ada kayak gini. Iya dong. Terus lanjut, Kak. Terus Ya nggak pernah nganggep buruk juga sih Pak. Tapi Iya. memang ya sudah berjalan gitu kan Oke. ya. Tapi memang di tadi yang Kayak Justin. Kayak Justin. Udah. Kayak Justin. Terus. udah nyeletuk tuh kan. Kita awalnya mikir emang kayak masuk akal sih. oke. Bikin organisasi seru Oke. sih. Jadi nggak cuman yang sekedar main sih katanya. 2 hari 3 hari berjalan main, nginget sebentar lagi Ramadan. Oke. Itu. Triggernya dari Ramadan. Trigger dari Ramadan. Berarti ini ya event pertama itu pada saat Ramadan. Event pertama tuh Ramadan. Namanya apa? Dulu itu sebenarnya Pak Gali ya bingung mau kasih nama apa, cuman kayak remaja aja berjalan. Justin. Ya yang mau endorse Lem Mineral atau Christine boleh gitu. Minum oli samping kayak gitu. Terus. Bang Wisa lah, ayo terus namanya Terus. nih, kesian dia bat-bat sampai nangis. Pokoknya lanjut. Gue lanjut. Jadi tuh waktu itu
namanya itu kan kita kan masih mikir-mikir juga ya. Karena saya juga termasuk anggota yang baru juga. Jadi kita Yang paling muda waktu itu ya. paling muda. Mungkin kita bikin yang namanya tuh kopling. Oke. Kenapa kopling? Mungkin karena Koperasi keliling. agar lebih tahu Kopling kopling itu tuh. awalnya cuman yang nyeletuk tuh dia lagi. Beliau. Dia nyeletuk lagi, beliau ini nyeletuk lagi. Kayak mungkin kita sebut aja pembimbing pertama kita. Ya, gitu. Pembimbing pertama. Oke, Pembimbing terus pertama. oh jadi itu dari celetukan itu kemudian menjadi inspirasi untuk nama organisasinya. Iya betul. Gitu. Terus eh Apa tuh tadi arti kopling? kopling. Tahu Kopling koperasi apa? keliling? Apa tuh? Operasi kopling? keliling apa? Masa lupa sih? Asik. Masa lupa. Kita kan udah yang resmi nih jadi agak lupa. Oh, tapi pasti kopling itu ada arti dong. Ada visi Ada di visi dalamnya. di dalam gitu. di dalam arti itu. Nyeletuknya itu waktu itu minta bersih-bersih kayak kerja bakti dulu lah. Oh, Awalan ya. bisa banget. Ini air dulu deh. Dari main gitu. Ya, oke, berarti namanya apa kok bersih-bersih itu jadi komunitas. Komunitas, Oke. namanya kan kopling. Komunitas pemuda pecinta lingkungan. Asik, go green. Go green banget. Logonya juga daun-daun gitu berarti. Betul, logonya juga Woy. daun. Karena Hijau. daun hijau, daun hijau. Mantap. Jangan daun yang ada tujuh Ada sisi. tujuh. Jangan. Nggak boleh. Jangan ada ya. Jangan ada ya. Nggak ada ampun. Nggak ada ampun. Terus. Itu juga ya udah kan. Mas diperpendek aja mas singkatnya. Singkat. Medis. Air. Ayam. Ayam lagi jauh. Ini ayam. Terus akhirnya organisasi kebentuk, logo kebentuk, anggotanya berapa orang waktu itu? Anggotanya Ada 10-an. berapa sih lebih Pak? Lebih, wah keren dong. Itu udah gabung sekitar belasan. Itu dari masing-masing sektoral RT 3 RT itu udah ada. Gabungan 3 RT. Iya atau- dari 3 RT itu Wah, keren. masuk semua di satu situ. Alhamdulillah bagus Keren. Makanya waktu itu bukan Karang Taruna malah karena memang Hanya di organisasi main Oke. gitu awalnya tuh. Oke. Main-main terus bikin organisasi. Nah, seingat saya dulu ada kan kita dulu juga ngelola kafah tuh Mas Fahmi sama Pak Adi gitu ya. Nah di situ tuh juga ada organisasi sempalan dari kafah. Namanya tuh mereka menamakan dirinya organisasi itu hanya pengajian sih. The Egg gitu ya. The Egg. Jadi bukan telur ya. Saya kurang pasti bahasa Inggris The Egg gitu. Jadi 8 ada 8 orang. Mereka juga triggernya dari Tahrif Ramadan. Kalau nggak salah gitu kan ya. Iya, Taruna Ramadan. Nah ternyata ada kopling, ada The Eight. Waktu itu malam ya kenapa nggak bareng aja sih kalian kolaborasi untuk ngadain triggernya memang dari Ramadan. Akhirnya yang saya tahu tuh The Eight itu gitu ya, dari The Eight itu kemudian join barengan sama kopling ngadain acara Tahrif Ramadan bareng dan alhamdulillah sukses tuh. Ya tahrif pertama tuh sukses banget. Sukses banget itu Pak. Bapak dorong-dorong beduk kan sampai pada encok tuh gitu kan, tapi di sepanjang jalan tuh banyak yang mengapresiasi lah gitu. Nah setelah udah selesai acara Ramadan kelar tuh gitu kan, bubar Ya. Vakum tuh. vakum, udah bubar, yang The Eight-nya juga bubar, lalu kemudian kodarullahnya Itu sebelum ada apa? Sebelum ada sudah ada apa ya? Kafah udah jalan gitu. Nah Kafah itu kayak TPA lah gitu sebenarnya. Sorry tadi Fas ya. Enggak, Kafah gitu. Terus vakum, kodarullahnya kena ada COVID, hilang tuh semua gitu. Nah, dari sini kan kita tahu nih buat yang nyaksin channel YouTube ini yang udah subscribe, kita terima kasih gitu ya bahwa sebenarnya ada ide awal yang membuat organisasi kepemudaan ini ada wadahnya gitu kan ya. Karena dari situ begitu selesai vakum gitu ya, kemudian baru mulai bergerak lagi di Agustusan gitu, pas kumpul-kumpul bareng. Nah ini ada ceritanya sendiri-sendiri nih mungkin ya, karena kebetulan karena saya di 08 saya ada ceritanya sendiri. Ferry nanti cerita sendiri versi-versinya. Kenapa kita bisa menemukan mereka? Kan dulu nggak main kan, nggak kenal. Oh, umut berarti ya. Ya, gitu. Nah, kalau prosesnya Ferry join ke Karang Taruna itu
kayak ceritanya PKI. Jadi diketokin pintunya, gedor gitu. Jadi kita diawalin 17-an diminta dikelola sama anak-anak Karang Taruna. Anak-anak Karang Tarunanya Mas, itu cuma 4. Bayangin tuh. Saya harus bayangin 4. Bayangin. Iya. Oh begitu. Lu suruh bayangin, Oh, iya. tapi kita nggak dikasih kesempatan. Ya, pokoknya hanya cuma 4 gitu, dan 4 itu perempuan semua gitu. Dari 4 itu perempuan semua, akhirnya ada yang nyawer. Karena 4 itu perempuan semua, akhirnya waktu itu dibantu juga sama sahabat kita Panara gitu ya, untuk mengumpulkan anak-anak di sekitaran RT 8. Nah itu digedor tuh. Nah ntar cerita tuh Kak Ferry itu gimana prosesnya digedor. Pokoknya tahu-tahu datang di depan saya udah banyak aja tuh anak-anak gitu. Jadi ketok-ketokin gitu. Samperin Agustus 2023 ya kalau nggak salah. Sebelum itu emang Panara itu udah ngechat saya gitu, udah ngechat saya beberapa 3 kali gitu. Karena saya nolak kan. Saya juga pelan-pelan ngumpul gitu pelan-pelan. Oh, karena memang Kak Ferry itu sebelumnya emang nggak terlalu main di sana gitu. Belakang. Oh, Cuman tahu-tahu Panara ke rumah. Gedor. sendiri. Oh, itu luar biasa ya. Dia punya ini. Ditarik itu apa namanya? Ditarik di seret. Tidak perlu mandi komandan. Nanti dimandi. Iya. Aduh. Bapak memanggil gitu. Apa yang benar terus tahu saya ngumpul dan di situ masih cuman apa ya, yang cewek tadi berempat sama Nopal. Jadi saya mau padu dulu kalau latihan belum masuk. Setelah itu kumpul udah kita bareng-bareng Ini kayak itu kan di 17 tadi ada karena 08 tuh nggak ada sama sekali. Habis gitu ya. Orang Haikal aja lagi jajan ditarik ikut gitu, tiba-tiba dia langsung nyusun rencana anggaran biaya Luar biasa. luar biasa. Nah itu effortnya. Nah kalau di 7 terus di 8 kan gitu ya. Nah di 7 gimana ceritanya tuh? Kalau di 7 tuh waktu itu kita tuh emang normal aja Pak. Jadi emang benar-benar nggak ada organisasi. Oke. Tiba-tiba waktu itu kita tuh kalau nggak salah kita dikumpulin sama Pak RT sama pengurus RT. Sama tiba-tiba juga. Oke. Pas banget di situ bocah tuh sebelum itu 17-an. Oke. Pas banget bocah itu lagi pada main lah. Jadi bareng-bareng pada ngumpul. Nah terus Setelah ngumpul kita di briefing tuh di rapat. Kalau misalkan kita tuh harus bikin Karang Taruna buat bantu-bantu di acara 17-an. RT siapa tuh? Waktu itu masih kepemimpinan Pak Jamal, udah Pak Jamal. Oh, udah Pak Jamal. Oh, itu belum kebentuk ya kayak. Waktu itu belum kebentuk, main biasa aja. Oh, Oke, terus nah setelah itu briefing, setelah selesai rapat baru besok-besoknya kita udah mulai rapat lagi tuh. Cuman ini bukan sama pengurus, tapi sama Pak RT sama satu lagi bagian kebendaharaan RT. dan itu udah seolah-olah udah jadi Karang Taruna aja. Jadi kita dikumpul lagi di dalam posyandu, kita rapat Oke, lagi. mantap. Kira-kira langsung hari itu juga dibentuk juga struktur organisasi Karang Taruna. Aklamasi langsung ditetapkan. Kebetulan alhamdulillah saya diamanatkan sebagai Ketuanya. Karang Taruna RT 07. Oke. Nah, Jadi, kalau gitu, udah mulai. 06 gimana? Kalau 06 lucu lagi Pak. Waktu itu saya tuh lagi di semester 5 mau masuk semester 6. KKN dong. Ya boleh. KPK lu ntar. Pokoknya ada program di kuliah itu KKN. Iya, paham. Masa iya, pokoknya KKN lah. Udah batuk nih. Program KKN-nya itu waktu itu bikin Karang Taruna. Jadi pokoknya intinya tentang kemasyarakatan lah. Oh, berarti dia Manajemen tugas anak-anak. sekolah ya?
Waktu itu kan tugas kuliah Om adanya. Nggak ada. Di RT 6 coba deh tanya. Kita kalau main nih di bloggen nih, itu kan nggak ada. Dari RT 6 tuh nggak ada. Paling Angga aja juga jarang. Iya. Dari RT 6 paling saya dong. Izar nggak? Izar belum. Jarang. Dia kan belum lahir dia. Sembarangan. Maksudnya Pesantren. pesantren. Terus akhirnya dari tugas sekolah itu Dari tugas sekolah itu saya iya itu salah satu itu kan KKN saya bikin Karang Taruna. Karena Karang Taruna itu juga itu berdekatan sama 17-an. pas Jadi asli triggernya ke situ. langsung ke situ. Aduh, yaudahlah sekalian saya juga punya tugas KKN. Jadi tugas lah, jadi PR lah pokoknya KKN. Masuk 17-an acara, setelah 17-an pengukuhan. Kamu ini jadi bendahara, yang jadi sekretaris. Saya ketuanya. Dari RT-nya langsung. Dari RT-nya langsung datang. Terus, Udah tuh. Jadilah tuh seperti itu. Nggak ada campur baur RT itu nggak ada. oke. Nah, itu. Jadi dari sini kita bisa lihat pecahan pesan puzzle-nya bahwa membentuk seperti sekarang ini tuh nggak gampang gitu. Intinya kan kita pengen ini tetap sustain gitu ya, tetap berkembang gitu, tetap ada. Karena kenapa kita kumpul gitu ya, kemudian membentuk menjadi satu United itu ketika kita sukses di masing-masing wilayahnya, bikin Agustusan yang spektakuler. Ada momen nih waktu itu kan 28 Oktober gitu. Gimana nih kita gas yuk gitu. Nah, sebenarnya juga di sini mumpung ada ketua-ketuanya, kami juga sebenarnya bilang-bilang membahasakan pembina-pembina itu bukan dari kita gitu kan. Jadi ya sebenarnya kita itu cuman peduli lah gitu kan, ini punya potensi-potensi, anak-anak punya kreativitas ya nggak gitu kan, kenapa nggak bareng aja nih. Waktu itu momennya kebetulan 28 Oktober itu jatuh di di hari Sabtu ya gitu ya. Ya udahlah kita gas aja bikin gitu. Nah dan itu nggak gampang gitu, alhamdulillah semua frekuensinya udah bisa sama gitu ya. Terus kemudian kita bisa bikin acara-acara, program-program gitu. Ya semoga sih balik lagi ya, kita di sini podcast ya buat senang-senang aja gitu kan. Biar konten nanti kita jalan. Ada apa nih? Ada. Kenapa Ini kita ngomongin pemerintah. Langsung ada Selamat malam Bang Kenalan. gitu. Lanjut. Ya, saya juga ini agak sedikit cerita sih gitu. Kalau saya memang mungkin pertama kali kita tuh di Karang Taruna Grand Permata itu ada 5 orang. Pertama Pak Karmin, kedua Pak Adi, ketiga Pak Fahmi, lalu ada Pak Nara, lalu ada saya gitu ya. Kita itu juga sama teman-teman. Kita tuh bukan teman main gitu ya. Saya mungkin kenal pertama dan memang cukup intens bersahabat pertama kali banget memang sama Pak Adi gitu ya. Banyak hal-hal tentang, karena beliau punya background musik gitu ya, terus punya skill yang nyambung gitu ya, kita ngobrol tentang musik. Nah, terus kelola Kava dulu belum kenal sama Pak Fahmi. Kenal Pak Fahmi itu gara-gara kurban. Gitu. Salah. Apa? Oh, apa? Kita ngurusin masalah Jenazah dulu ya? sosial. Iya. Jadi ada kegiatan sosial di Tapi kan lingkungan. nggak kayak gini kan? Oh iya, benar. Jadi, Tapi itu pertama kali kenal inten ngobrol, setidaknya kita ngobrol Iya, kan. ngobrol. Kita diskusi di tapi rumah. masih jaim. Masih berwibawa gitu. Masih jaim. Iya, siap Pak gitu. Oh ya baik Pak gitu. Gitu masih jaim. Nah pas kurban nge-WA kan gitu, Pak saya boleh nggak gini-gini, kita dulu manggilnya masih Pak gitu, nggak tahu siapa yang nama kita, nggak ada yang Mustafa juga masih Pak gitu kan. Nah terus dari situ saya nanya ke Pak Adi, ini orangnya gimana gitu. Ini siapa nih? Iya, ini orangnya. Kita screening dulu dong gitu kan. Ntar takutnya kan beda frekuensi gitu kan. Ini orangnya gimana gitu. Nah, Pak Adi ngasih gambaran, ngasih profile. Oh asik kok gini-gini. Nah pas kolaborasi di panitia kurban, wah seru juga kan gitu kan, makin akrab dengar. Ternyata sama-sama Sila geng gitu, seneng sama Silon Seven. Gitu. Ya udah dari situ jadinya ngumpul. Akhirnya kita punya kepedulian buat ngumpul, ya semoga ini jadi cikal bakal buat meneruskan seperti kita ini gitu yang ngumpul. Nanti tongkat estafetnya ngantuk amat dia.
Lama RT. Sedih saya bener. Ternyata pembina kita tuh dulu begitu, Pak. Iya, gitu. Butuh perjuangan. Iya. Iya. Makasih ya, lumayan 10.000. Jadi nantinya tolong diteruskanlah tongkat estafet ini gitu ya. Kan kali aja kami para pembina sedang mengadakan program untuk memajukan Pak Fahmi menjadi ketua RT. Amin. Itu program di luar dari Karang Taruna. Ya, kita semoga Pak Fahmi RT 7 abadi. ya, buat yang nonton warga RT 7 tolong ya. Tolong ya. Maaf itu Panik. Jadi ya semoga podcast ini bisa jadi nanti kita next untuk sesi-sesi berikutnya kita pengen bahas hal-hal yang lebih mendalam nih kan sejarah nih tentang tadi awalnya kopling, terus kartar. Jadi kita bikin podcast yang lebih seru lagi. Wah, nggak sabar sih gua. Ya, ajaklah teman-teman yang lain gitu. Semoga ini dan yang terpenting kita kali aja ada yang mau endorse. Nah, ini ada cerita lucu nih. Ini durasi masih aman, Mas Haikal? Aman. Oke, 5 menit lagi. Ini durasi tuh karena kita dibayar. Ya. Jadi ada cerita lucu kenapa bukan cerita lucu ya, mungkin miris ya. Kenapa kita harus bikin podcast ini jadi hidup gitu ya? Kita bikin semangat gitu ya. Karena waktu kita mau mengadakan kegiatan, kita mau coba pakai sponsor. Ternyata sponsor zaman sekarang itu dia lihat subscriber, dia lihat viewer gitu. Pak, Karang Tarunanya punya berapa? Jadi ada satu brand besar gitu yang cukup besar, kita datengin gitu. Pak, Karang Tarunanya berapa gitu? Kita ada 67 gitu. Dengan PD-nya kan saya lihat di grup kan 67 ya Kak Ferry ya gitu. Pas udah bilang oke gitu, ada sosmednya nggak? Ada gitu, tenang, kasih YouTube, kasih IG. Pas dilihat YouTube-nya subscribernya cuma 7 gitu. 60-nya kemana katanya gitu. Nah, akhirnya yang nggak jadilah itu nggak jadi kerjasama. Nah, dengan adanya ini kita punya konten-konten kreator yang jago, ada Haikal, ada Kak Oja, ada Iban gitu ya. Banyak lah orang-orang kreatif. Semoga nanti berikutnya next kita bahas hal-hal yang lebih seru lagi. Amin. Ya gitu. Ya misalnya bahas Urban Legend-nya Grand Permata gitu kan. Agak-agak seru-seruan gitu kan. Creepy-creepy. Gitu deh. Ya, karena udah sore, mungkin kita pulang kali ya. Pulang ya. Jadi udahlah, nanti ini nama podcastnya apa belum ditentu ini. KTP. Karang Taruna Podcast asik. Kayaknya terlalu baku. Ngoceh, ngobrol receh. Ya udah. Boleh sih tuh mengkar itu. Ngoceh. Nah, kalau YouTuber sekarang kan coba kalau yang punya ide Oh iya, komen di tolong bawah. Pada mapan sih. Nonton juga belum tentu tahu dia pengen nonton. Ya, nggak apa-apa. Jangan kesini. Sekalian kan kita bisa umroh bareng-bareng. Amin. Nah, jadi Tukang ngoceh naik haji. Iya. Jadi podcastnya nanti kita mulai. Berarti kita udahin dulu. Semoga obrolan yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Amin, amin. Kata-kata hari ini siapa yang mau ngasih kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini dong. Gantian Bang Ferry. Ayo Bang Ferry. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Bang Ferry. Boleh mencintai asal jangan mencintai orang lain. Oke, dari kita ada pantun buat penutup. Vino Bastian, Tias Mirasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa berikutnya.